apa kabar? Nama saya Elis Artiana. Mari belajar bahasa Indonesia bersama saya. Di episode sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang alfabet bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan kembali alfabet bahasa Indonesia dan cara pelafalannya. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang beberapa kata atau bunyi dalam bahasa Indonesia yang sering salah ketika dilafalkan oleh para pembelajar atau siswa asing yang sedang belajar bahasa Indonesia. Tetapi sebelum saya mulai memberikan penjelasan tersebut, mari kita ingat kembali alfabet bahasa Indonesia yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Apakah Anda masih ingat alfabet berikut ini dalam bahasa Indonesia? Bagaimana? Supaya Anda ingat, mari kita ingat kembali atau mari kita pelajari kembali. Oke, mari kita mulai. Sekarang Anda simak dan ulangi setelah saya. Simak, ulangi setelah saya. Oke, mari kita mulai. Di sebelah sini Anda bisa melihat alfabet. Kita mulai dari yang pertama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bagaimana? Nah, sekarang Anda simak lagi dan Anda baca kata-kata yang ada di sini. Anda simak saya dan Anda ulangi. Lafalkan dengan tepat seperti saya. Siap? Apel, apel. Bebek, bebek. Cicak, cicak. Dandang, dandang. Ember, ember. Fauna, fauna. Gajah, gajah. Harga, harga. Jamur, jamur. Kopi, kopi. Lalat, lalat. Madu, madu. Nenek, nenek. Obor, obor. Pepaya, pepaya. Quran, Quran.
susah, tutup, tutup, umur, umur, villa, villa, wawasan, wawasan, yoyo, yoyo, zaman, zaman. Baik, itu tadi cara melafalkan kosakata bahasa Indonesia, dan Anda sudah semakin mengenal alfabet bahasa Indonesia ya, pasti. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih jauh, lebih detail tentang bagaimana bunyi bahasa Indonesia dan apa biasanya yang sering salah diucapkan oleh pembelajar asing khususnya. Baik, sekarang kita lihat huruf T dan huruf D. Huruf T dan huruf D. Seringkali pembelajar asing kesulitan membedakan dua bunyi konsonan ini. Jadi mari kita lihat di sini ada kata berikut, ya. Ada dada, tata, dapat, tidak. Sekarang kita coba satu persatu. Tata, tata. Ya, Anda bisa merasakan bunyi T, tata di mulut Anda, dan juga bagaimana perbedaannya dengan kata dada ini. Dada, dada, ya, tata. Oke. Juga ada kata dapat, ya, dapat, dapat, dapat. Lalu ada kata tidak, 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 ya. Jadi berbeda antara huruf T dan D. T di ujung lidah, T, dan D di dalam mulut Anda, di tengah-tengah lidah, di dalam. Jadi itu perbedaannya. Oke, sekarang kita lihat huruf P dan B, atau huruf B dan P. Huruf B dan P, ya. Ini juga kadang-kadang membuat pembelajar kebingungan. Huruf P dan huruf B. Sekarang saya punya kosakata ini ada 4 kata. Yang pertama ada bibi, bibi, bibi. Huruf B, bibi, bibi. Huruf B itu lebih tebal ya daripada huruf P. Pipi. Jadi bibi, pipi. Pipi, bibi. Hati-hati. Pipi, bibi. Ya. Kemudian ada obor. Obor. Obor, B, obor, dan opor, P, opor. Obor, opor. Obor, opor. Bisa? Hati-hati. Kemudian ada, sebentar. Ada C dan J. Kita lihat ada campur, ada jamur. Ada campur,
campur, ada jamur. Huruf C lebih tipis daripada huruf J. C, J. Campur, jamur. Campur, jamur. Ya. Oke, lanjutkan. Ada juga tentang C dan S. Nah, ini biasanya atau seringkali siswa lupa bahwa huruf C atau alfabet C, bunyi C dalam bahasa Indonesia, dalam kata apapun selalu C. Dalam kata apapun selalu C, tidak pernah S. Ya. Cari, cari, cari. Bukan sari. Bukan. Bukan sari, tapi cari. Ya. Kalau sari, tulisannya seperti ini. Cari, sari. Cari, sari. Ya. Baik. Juga huruf C atau huruf C dalam bahasa Indonesia tidak pernah menjadi bunyi ek atau k atau k. Ya. Contoh seperti ini. Ada kata caci. Caci. Bukan kaki. Bukan. Caci. Bukan kaki. Kaki tulisannya seperti ini. K, A, K, I. Kaki. Caci. C, A, C, I. Caci. Mengerti? Ingat, jangan lupa ya, karena sering lupa. Siswa saya sering lupa. Ibu, saya mau cari kari. Tidak, salah ya. Harus selalu C. C selalu C. Tidak pernah menjadi S, tidak pernah menjadi K. Ya. Baik. Juga ada G. G, huruf G atau bunyi G dalam bahasa Indonesia selalu G. Saya punya kata gigi di sini. G-I, gigi. Ini bukan gigi, bukan gigi, tetapi gigi, ya. Gigi, bukan gigi. Salah. Baik. Sekarang kita lihat huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Ada A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Sekarang kita lihat. A akan selalu menjadi A. A. Tidak pernah menjadi E. Tidak. A. Orang. Orang. Bukan orang, ya. Jadi selalu orang, bukan orang. Oke. Baik, sekarang kita lihat huruf I, ya. Ada kata ikan. Ikan. Bukan I can. Bukan. Ikan. Bukan I can. Ya. I selalu menjadi I. I di semua kata selalu menjadi I. Mengerti? Kemudian ada huruf U. Ini juga selalu menjadi bunyi U. Umur, ulung, ujung, uang. U. Bukan A. Ya. Ini umur, bukan amar. Bukan. Salah ya. Jadi
Ingat selalu, U selalu menjadi bunyi U. Ya. Nah, sekarang ada huruf E. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa bunyi E. Yang pertama itu E, ya. Seperti pada kata sore, 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 atau bebek, bebek, ya. Sore, bebek, ya. E. Lalu ada juga E. Ada juga bunyi E. Contoh pada kata sepi. Sepi. Ya. Sepi. Bukan sepi. Salah. Bukan sepi. Salah. Tetapi sepi. Juga pada kata sejarah. Sejarah. Bukan sejarah. Bukan. Kemudian bunyi O selalu menjadi O seperti dalam kata obor dan opor. Selalu O. Ya, selalu O. Sekarang dalam bahasa Indonesia juga untuk huruf K ada bunyi K yang jelas diucapkan, ada yang tidak. Misalnya bunyi K di akhir kata, seperti pada kata bapak, B-A-P-A-K. Ini bukan bapak, bukan bapak, salah, tetapi bapak, bapak. Anda buat K seperti hilang, ya. Jadi bapak, bukan bapak, bapak. Seperti Anda potong K-nya, Anda potong, hilangkan. Jadi bapak, bukan bapak. Berbeda dengan bebek. Untuk bebek, B-E-B-E-K, huruf K harus jelas. Bebek, bukan bebek. Bukan. Bebek. Ya, bebek. Oke. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia juga ada huruf konsonan rangkap seperti N, yaitu N dan Y. N, seperti di dalam kata nyamuk, nyamuk, nyamuk. Juga seperti dalam kata menyanyi, menyanyi, ya, menyanyi. Atau dalam kata menyapu, menyapu. Kemudian juga ada vokal rangkap eng, n, g, eng. Seperti dalam kata sedang, sedang, sedang. Juga ada vokal rangkap P dan R seperti dalam kata prahara, prahara. Juga ada konsonan rangkap, yaitu konsonan rangkap B dan R, brahmana, brahmana. Itu konsonan rangkap dalam bahasa Indonesia. Ya. Juga satu lagi yang sering susah diucapkan orang asing atau pembelajar bahasa Indonesia, biasanya huruf R. Jadi dalam bahasa Indonesia untuk huruf R seperti ini kita ucapkan dengan R, R, seperti R. Lidah Anda R, rumah, lapar.
Ya, baiklah itu tadi penjelasan lebih banyak tentang alfabet dan bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk mengikuti video-video saya selanjutnya agar Anda bisa mempelajari bahasa Indonesia bersama saya Elis Artian. Sampai jumpa dan terima kasih.